Uh, ini dia. Usia yang ideal untuk menikah bagi perempuan itu di rentang usia berapa, Bunda? Itu pertanyaannya. Itu tadi kan memang ada aturan sekarang ya, perempuan di atas berapa 21 tahun ya. 23 tadi yang Univira mau nikah di usia 23 tuh bagus. Alhamdulillah. Bagus banget. Ya Bu Isa di 23 tuh. 23 ya. Insya Allah 23 udah selesai juga ya. Kecuali kedokteran, kalau kedokteran belum selesai tuh. Insya Allah udah Bu. Doain ya Bu. Amin. Kalau kedokteran makanya Bu Isa waktu punya anak Mas Lanang, yang pertama dibawa ke koas, bawa ke rumah sakit terus selalu dibawa dia. Tapi kalau kuliah yang lain insya Allah 23 sudah selesai kan, paling enggak tugas pertama menjadi seorang sarjana sudah selesai, jadi kita juga lebih lapang lagi, kurang lebih gitu ya 23. Ini mau nikah 23 semua atau sudah ada yang lebih? Kalau rentangnya gimana kira-kira Bu? Oh iya, biasanya sampai maksimal 30 ya, 30 ya. Karena kadang-kadang di atas 30 juga ya estrogen itu dia mulai menurun juga gitu. Mulai menurun. Memang itu tadi Bu Isa bilang the top-nya itu 23 sampai 30 atau sampai 27. Itu bisa. Insyaallah ya. Makanya yang saat ini sekarang udah 25, 26 ya dikencengin doanya. Cari doanya. Ya, karena bukan apa-apa. Memang kita menikah itu bukan sekedar hanya mempunyai anak dan sebagainya, bukan, menyempurnakan agama ya. Kalau belum menikah tuh agamanya baru separuh, kalau udah nikah agamanya baru utuh ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Nabi yang mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau kita menikah agama kita baru utuh. Kenapa? Karena pada saat kita menikah, ya semua ibadah kan terjalankan, termasuk ada ibadah intim suami istri. Dan pada saat menikah kan, ya kita menyebut Allahnya itu lebih kenceng lagi. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa? Karena mulai berhadapan dengan tidak diri sendiri, berhadapan dengan ada suami juga tidak sendiri, dia ada orang tuanya, ada kakak adiknya. Nah, ini kan kita berinteraksi pada banyak orang kan. Pada saat berinteraksi pada banyak orang ini ilmu agama kita pakai. Apa sih? Itu tadi senantiasa lembut, senantiasa ya bijak. Nah, supaya lembut bijak kan kita pasti sebut-sebut Allah kan, dan selalu mau belajar ibadahnya jadi lebih teratur. Percaya deh nanti kalau sudah menikah ya itu sholatnya itu jauh lebih tawadu lagi atau lebih khusyuk lagi dibanding sebelum menikah. Karena sebelum menikah kan kita hanya berhadapan diri kita sendiri. Kalaupun ada orang tua kita tuh penuh pemaaf dan sebagainya, penuh pengertian. Tapi kalau nanti orang tuanya suami, ya nah itu kan belum tentu sama sampai orang tua kita kan, makanya kita perlu bijak. Itulah makanya yang dikatakan kita diminta menikah itu untuk menyempurnakan agama kita. Ya, nah, kurang lebih seperti itu. Makanya yes, ya doa cepat menikah. Tinggal belajar. Dan sepakat itu ya. Sepakat pertama ya, ini pernikahan ini guidance-nya apa? Quran, hadis, ijtihad ulama. Termasuk ijtihad ulama ini adalah ilmuwan-ilmuwan penelitian tentang tubuh manusia, ini harus perlu ditambah di sini. Ya. Terus sepakat sama suami, pokoknya habis nikah kita taklimnya rutin ya. Mengkajinya rutin. Nah, harus gitu dari awal ya. Supaya mendapatkan suami yang mau ikut taklim, mau ikut seminar. Karena banyak juga yang sudah menikah nih, yang kayak Ibu Isa udah terlanjur tuh, ya suaminya nggak mau ikut taklim. Tapi yang diharapkan pasangan-pasangan muda ini dengan kesadaran, dan itu harus negosiasi ya calon istri ya. Ya nanti kalau misalnya ta'aruf gitu ya, pokoknya kita ya, harus selalu ngaji ya, gitu. Itu inti loh. Ya. Kasih banyak jawabannya. Perlu dicatat, taruh di buku nikah, di pranikah itu ada lembar pranikah itu, perjanjian pranikah itu taruh cekrek tuh. Karena banyak sekali kita nih ya nggak menggunakan lembar perjanjian pranikah itu di kosong-kosong. Ya, Bu Isa kalau disuruh ulang, Bu Isa mau tulis itu ah. Sayangnya nggak bisa diulang gitu ya Bu. Iya, makanya kan banyak juga nih teman-teman yang ibu-ibu yang sudah
menikah ini cuman istrinya aja yang belajar, istrinya aja yang taklim, suaminya susah banget ya. Ya karena di awal-awal kita nggak ada perjanjian itu. Gitu. Bu Isa juga baru sadar setelah beberapa tahun pernikahan, ya karena dulu memang belum banyak taklim kan. Jadi kita nggak tahu bahwa oh kita harus tambah ilmu dengan taklim bersama-sama, pengetahuannya sama, jadi enak gitu. Ya, nah kurang lebih kayak gitu. Insya Allah, terima kasih banyak jawabannya Bu Isa. Semoga Vina doain juga sahabat muslimah di sini yang masih jomblo. Semoga Allah permudah Oh, gitu amin ya Allah. cita-citanya. Amin. Ini langsung angkat tangan nih. Amin ya Allah. Amin, 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 amin ya Kencang Allah. banget aminnya gitu ya. Izin bertanya Bu, jika mens tidak teratur seperti tidak mens 2 sampai 3 bulan, apa yang harus dilakukan dan apa yang sebenarnya terjadi? Karena ketika ditanyakan ke dokter, tidak ada penyakit apa-apa, namun hanya kelelahan. Tapi tidak merasakan kelelahan ataupun banyak pikiran. Namun menstruasinya sering tidak teratur. Itu bagaimana, Bu? Ya, kalau sudah ke dokter, kemudian diperiksa, apakah ada massa itu bisa tumor, bisa kista kan gitu ya, dan itu tidak ada ya. Kemudian juga diperiksa misalnya kan ada sekarang pemeriksaan laboratorium tentang kadar hormonal itu juga, dan kalau itu juga semuanya dalam batas normal istilahnya ya, dalam batas normal DBN ya, dalam batas normal, berarti biasanya pengaruh paling sering adalah ya memang itu tadi kelelahan, kepenatan. Yang namanya lelah itu kadang buat kita ya, buat era sekarang itu bukan badan ya, tapi itu tadi ya, memang nggak mikir ya, tapi mungkin kelelahan untuk mata melihat gadget terus menerus itu mempengaruhi loh, ya. Kelelahan untuk membuat tugas-tugas ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3, walaupun si yang melakukannya merasa saya nggak dipikirin kok, saya sih seneng-seneng aja, iya tapi badan ini mata ini ngelihat gadget berlama-lama tuh lelah loh ya. Ini bokong ini karena era pandemi ya, karena anak teman-teman kan pasti banyak duduk kan, iya, nah itu lelah nih ya, karena kan ovarium akan terlipat, rahim akan terlipat. Makanya perlu relaksasi, ya, olahraga kecil yang nggak usah terlalu berat, ya. Kenapa? Karena perempuan ini jarang olahraga. Memang perempuan jarang olahraga. Itulah Bu Isa ya membuat membiasakan diri Bu Isa itu bukan olahraga berat. Habis sholat biasanya terus kita relaksasi, yang stretching, yang ngulet gitu ya. Ayo pada ngulet yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, enak banget. Ya, nah, kan jarang-jarang ada seminar suruh ngulet kan? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya mensnya nggak teratur, ada kemungkinan karena ya kalau tadi semua udah diperiksa baik ya, itu tadi kurang gerak. Ini lagi pandemi nih. Dan satu lagi, otak perempuan itu tidak seperti laki-laki. Laki-laki selalu mau olahraga, seringnya olahraga. Karena otak laki-laki itu ada otak sport. Ya, perempuan nggak ada, kecuali yang punya bakat kecerdasan kinestetik, yang memang senang gerak, yang senang olahraga. Tapi itu cuma berapa sih perempuan? Ya, jadi sekali lagi teman-teman perlu adanya olah tubuh sedikit ya, tapi rutin ya, paling 10 menit tapi rutin gitu kan, tadi kayak gitu. Asal jangan gini nih ya, kretek itu yang bahaya itu. Itu kalau sama dokter saraf dimarahin itu. Ya, atau pinggangnya nih gimana? Itu bahaya itu. Ya, sakseleo itu. Nanti jadi masalah ya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau menurut Bu Isa ya. Masya Allah, jawab insya Allah ya bagi yang bertanya.